Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kita mau bahas apa? Jadi apa yang kita lakukan terhadap anak itu efeknya akan bisa jauh dan panjang dan kita nggak akan duga gitulah. Ini ada kisah seorang narasumber. Ini yang jadi narasumbernya tetangganya atau keluarganya? Ini yang jadi narasumber adalah tetangga. Oh, oke. Tetangganya gitu. Okay. Jadi ini si tetangga ini punya sahabat. Jadi ini dia bersahabat lah. Jadi ada sekelompok persahabatan di pertetanggaan gitu. Jadi deket, hubungannya deket lah, nongkrong tiap hari mereka. Nah, ini orang-orang yang udah senior. Terus salah satu dari mereka itu umurnya 84 tahun. Udah sepuh ya? Udah sepuh, udah mana-mana. Dan dia tinggal sendiri. Cuma dia tinggal bersebelahan sama anaknya. Anaknya cowok, juga single. Jadi kayaknya dia memutuskan untuk tidak menikah anaknya itu. Tapi dia punya 2 ekor anjing. Nah, mereka si bapak tetanggaan persis kan? Bapak ini sama anaknya tetanggaan persis, benar-benar sebelahan lah. Tapi yang nggak ada connecting doornya. Jadi benar-benar cuman rumah masing-masing. Nah, menurut pandangan tetangga, ini si bapak bisik tetangga. Iya. Dangdut. Nah, si bapak ini itu ngurus dirinya sendiri. Pokoknya semua dia ngurus sendirilah gitu. Terus sampai tetangganya nanya, biasa tuh kan pada kepo-kepo, emang anak lo nggak ngurusin gitu. Oh, wow gitu. Pokoknya dia nggak ngomong lah. Sampai akhirnya ini walaupun gue nggak setuju ya, tapi maksud gue ngapain juga deh. Itu tetangganya ada yang nanya sama anaknya pas anaknya lewat bawa ngajak jalan-jalan anjingnya. Itu bapaknya diurus dong gitu. Padahal kan belum tentu anaknya nggak ngurus kan ya sebenarnya gitu. Mungkin kelihatannya lo anjing diurus, bapaknya nggak diurus. Persis ya kan? Omongannya gitu tuh. Tetangga banget kan. Jadi tetangga banget yang nggak tahu persoalannya, terus nuduh kan. Padahal dia nggak tahu, siapa tahu malam-malam tidur bareng. Iya. Terus dibilang urus bapaknya. Terus si anak ini entah mungkin karena kesel karena sama tetangga kepo, jadi dia jawab yang ngasal, atau itu benar nggak tahu juga. Tapi dia bilang gini, dulu juga saya nggak pernah diurusin, kenapa saya sekarang harus ngurus, katanya gitu. Sambil jalan ngomongnya. Terus tetangga gini, wah, oh ya udah, berarti udah bukan urusan kita gitu, karena itu udah urusan keluarga. Cuman yang menarik, paling nggak menarik buat gue adalah bagaimana kita memperlakukan anak kita itu akan terrefleksi ketika sudah mereka dewasa. Terrefleksi dari bagaimana dia si anak memperlakukan orang tuanya. Itu kan refleksi aja kan, refleksi dari apa yang sudah kita lakukan ke dia gitu. Jadi taruhlah yang dikatakan si anak ini benar, maka ya as is aja, ya udah gitu. Ini bener apa enggak sih nggak tahu gue, tapi bahwa ada yang bawakan banyak teori dan ayat-ayat yang mengatakan bahwa anak wajib mengurus orang tuanya, tapi menurut gue persoalannya nggak sesederhana itu gitu. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang sudah dia lewati kan. Tapi kalau gue ngelihatnya yang menariknya ya, maksudnya gini, mungkin dia ngomong itu karena lukanya. Dia ngomong, dia aja dulu nggak ngurusin gue gitu. Itu kan lukanya dia. Tapi dengan dia tinggal di sebelahnya itu sebenarnya bentuk sayangnya nggak sih? Iya, paling nggak dia ngejagain kan. Paling nggak gue ada di situ gitu. Mungkin dia juga yang dia masih punya luka, marah. Jadi yang ya udah urus aja sendiri misalnya gitu. Padahal sebenarnya dia lagi ngejagain. Ya, dengan caranya. Betul. Cuman kan orang nggak lihat itu gitu kan. Sebenarnya karena kalau menurut gue kalau dia bener-bener totally nggak mau peduli, dia nggak usah tinggal di situ. Iya, dia pindah aja ya. Gitu. Bener nggak sih? Bisa jadi. Ya, tapi kan? Tapi itu ini terlepas ya apa tuh bapaknya emang selon sih. Bapak itu selon banget. Terus ya kalau dia lagi cerita, pokoknya semua orang harus dengerin. Gitu. Gue lagi seneng mendengarkan cerita yang lagi lucu-lucu. Nanti kita juga mungkin begitu. Iya. Gue kalau ngeliat orang-orang tua itu kan orang tua itu kan balik ke anak-anak kan. Balik ke karakter aslinya kan keluar kan maksudnya.
Kan kalau dalam perjalanannya mungkin kalau yang gue lihat ya, dalam perjalanan mungkin karena usia-usia tertentu 50-an, 60-an tuh kan makin dewasa dia bisa menahan diri, ya kan? Tapi begitu udah 70 something ke 80 Udah gak punya apalagi, tenaga buat nahan-nahan. jadi emang karakter aslinya keluar gitu. Kalau gue sih ngeliatnya itu ya. Iya, iya. Gitu. Dan itu kan lucu. Jadi bagaimana ini buat refleksi aja. Jadi ini tuh sekumpulan bapak-bapak dan ada juga ibu-ibu gitu ya di situ 1-2 gitu yang nongkrong setiap hari habis olahraga Di crowd perumahan di itu. perumahan itu yang habis olahraga nongkrong dan cerita persoalannya masing-masing gitu kan. Nah, nanti begitu semuanya pulang itu masing-masing akan bercerita tentang tadi sini gini-gini, tadi sini gitu lucu banget kan. Maksudnya ini emang kecil. tongkrongan gitu, emang Itu semua nongkrong. seumuran ya? Enggak sih, yang paling tua yang umurnya 84, habis itu ada yang 83, habis itu sisanya tuh ada 70-an Iya, gitu tapi lah. maksudnya Tua. round segitu ya udah Sekitar sepuh-sepuh ya. Dan cuman rata-rata memang terlepas dari kondisi fisik memang beragam ya, ada yang yang udah susah jalan dan tapi ada juga yang masih segar. Rata-rata tuh ngobrolnya masih pada nyambung. Nah ini juga waktu itu juga gue pernah baca bahwa untuk menahan demensia itu lo harus nongkrong. Iya benar. Ngobrol sama teman, bersosialisasi. Bersosialisasi benar. Itu makanya sebenarnya kan kalau zaman dulu kan panti jompo tuh nggak familiar ya. Iya. Kalau orang naruh orang tuanya di panti jompo maka dianggap gak berbakti, dianggap anak durhaka lah intinya gitu. Tapi kalau emang nggak perlu di panti jompo tapi ada perumahan-perumahan yang tetangganya seumuran dan bisa ngobrol, menurut gue sih iya, intinya kan sih bagus. bersosialisasi. Betul. Kan karena ada sahabat gue yang dia pindah dari yang tadi di pusat kemudian pindah ke pinggiran lah ya gitu ya, area Tangerang pinggiran lah gitu. Dia cerita, kan dia seumuran gue kan, dia bilang ini kompleks karena ibunya masih hidup. Dia bilang ini kompleks klaster gue, dia bilang itu isinya orang-orang yang udah sepuh rata-rata. Justru yang kompleks seumuran, lama ya. Jadi yang seumuran dia tuh nggak banyak. Jadi ya kayak nyokapnya walaupun udah sepuh ya udah 80 something, tapi masih punya tetangga yang bisa diajak ngobrol. Kan sebenarnya sama aja kayak di panti jompo kan gitu kan. Iya. Iya. Lo katanya mau di panti jompo? Mau. Gue pengen banget. Kalau gue ngobrol sama adik-adik gue. Nanti kita kalau ada rezeki beli rumah yuk di satu perumahan entah di mana, barengan jadi itu tetanggaan gitu kan gue kan bedanya nggak jauh-jauh kan sama dia gue. Anyway ya gitu deh, siapa tahu nanti kita juga justru malah di panti jompo bareng. Iya ya. Kita masih Kita tetap bikin main podcast. Iya. Tetap bikin podcast, tetap main, tetap nongkrong. Itu kita di foto ya. Iya kali. gitu kawan perempuan. Tapi menarik ya, mungkin maksudnya itu adalah si anak itu kan menyuarakan hatinya. Iya. Ya lo nggak ngurus gue dulu, ya ngapain gue ngurusin lo kan gitu kan intinya. Iya. Jadi ya, dan itu bentuknya bisa macam-macam kan, bisa soal ngurus nggak ngurus, bisa kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin menyakiti anak atau membuat dia menjadi seperti nggak harus gitu. Ninggalin lah intinya harus, secara fisik ya, apalagi ninggalin secara fisik kan gitu kan. Ya ini kita sebagai sesama orang tua, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran penuh untuk tidak melukai anak ya. Iya, karena tuh kadang-kadang emang nggak kita belum tentu sadar. Tentu sadar bener. Ya gitu deh kawan perempuan. Yang penting mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.